broken bones, broken heart, where can I be mended? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya ya Bunda. Ini Hilda mau ngobrol sebentar sama Bunda tentang Bunda selama menjadi kepala sekolah. Nah, ini ada terdiri dari 4 paradigma, yaitu individu lawan kelompok, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian ada 3 prinsip. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan ya Bunda. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian juga ada 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian. Nah, di sini Hilda akan bertanya dengan Bunda, ada 8 pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, dalam menyikapi kasus dilema etika dan rujukan moral ini, biasanya Bunda akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan. Dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan dan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian kita akan putuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan tersebut. Itu yang Bunda lakukan. Terus yang kedua ya Bunda, ini pertanyaannya, selama ini bagaimana nih Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sama-sama penting keduanya. Itu semuanya sama-sama penting ya. Iya. Nah, dalam mengambil keputusan dalam kasus ada 2 kasus ini, ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Biasanya Bunda akan melihat sejauh apa kepentingan tersebut selaras dengan peraturan atau norma yang ada di sekolah. Seberapa luas dampak atau pengaruh kebijaksanaan tersebut bagi siswa dan guru. Lalu bagaimana pengaruh kebijaksanaan tersebut untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk itu kita tidak dapat tergesa-gesa dalam memutuskannya, harus dengan hati yang tenang. Iya, benar sekali. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita tidak boleh tergesa-gesa ya. Harus berhati-hati. Iya. Nah, yang ketiga nih Bunda, langkah-langkah apa nih atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah? Yang pertama, Bunda akan lakukan mengumpulkan data terlebih dahulu. Ya. Informasi yang kita butuhkan. Terus data tersebut kita kumpulkan dari berbagai sumber agar tidak bersifat subjektif. Yang kedua, tindakan apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Terus yang ketiga, kita bisa melihat sejauh mana kepentingan tersebut sejalan atau bertentangan dengan peraturan kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah dan tujuannya. Terus yang keempat, mempertimbangkan seberapa luas dampak atau pengaruh kebijaksanaan tersebut bagi siswa, guru, orang tua, dan lingkungan di sekitarnya. Terus yang terakhir, bagaimana pengaruh kebijaksanaan tersebut untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi ada beberapa. Ada 5 langkah biasanya yang kita buat, tapi ya itu kan tergantung individu sekolah masing-masing. Bagaimana sekolah itu menyikapinya, bagaimana sekolah itu mencari solusinya. Setiap sekolah berbeda ya. Iya. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keputusan yang paling efektif menurut Bunda ya kita harus tahu terlebih dahulu akar permasalahannya. Setelah itu kita bisa melalui tahapan-tahapan yang benar dalam mendampingi dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Bunda alami sekolah? Tantangannya
ketika menghadapi situasi di mana sama-sama memiliki dampak yang berimbang baik untuk waktu jangka panjang dan jangka pendeknya, tantangannya banyak ya. Iya, sebenarnya. iya. Yang keenam, apakah Bunda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bunda jalankan? Maksudnya atau misalnya ada masalah, Bunda langsung diselesaikan di saat itu, atau Bunda nunggu jadwalnya besok misalnya, atau nanti? Seperti apa yang akan Bunda lakukan? Ini yang dimaksud tata kala itu susunan jadwal ya? Iya, jadwal. Ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika, biasanya Bunda melihat situasi terlebih dahulu. Ketika situasi bisa memberikan Bunda kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir dengan baik dan tepat, maka Bunda akan segera memutuskannya. Itu juga tidak memutuskan sendiri, tapi pasti kita meminta pertimbangan dari guru-guru yang lain. Kan gitu. Kenapa untuk kepala sekolah kan tidak bisa memutuskan sendiri ya, Dok? Iya, melalui rapat dan yang lainnya. Namun jika situasi tidak mendukung, tidak memungkinkan, maka keputusan akan Bunda tunda dengan mempertimbangkan berapa lama Bunda bisa melalui prosedur atau tahapan penyelesaian dengan baik. Jadi harus ini dulu punya musyawarah dulu dengan gurunya, karena kalau kita sharing, sharing dulu supaya keputusannya mufakat. Iya. Kemudian yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ketika Bunda mengalami sebuah permasalahan di sekolah atau yang lainnya? Ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika, biasanya Bunda melihat situasi terlebih dahulu. Seperti yang di atas tadi kan, kita selalu melihat dulu situasinya. Ketika situasi bisa memberikan Bunda kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir dengan baik dan cepat, maka Bunda akan segera memutuskannya. Namun jika situasi tidak mendukung atau tidak memungkinkan, maka keputusan itu ya seperti yang di atas tadi akan ditunda terlebih dahulu, terus kita cari sharing dulu terhadap guru-guru, baru setelah itu tahapan penyelesaiannya kita melalui prosedur penyelesaian dengan baik. Iya, Bunda. Jadi kalau permasalahannya lebih rumit, kita menunggu penyelesaian dulu ya, Bunda. Iya, kita otomatis penyelesaiannya tidak bisa kita ambil sendiri, tapi kita bisa melihat situasi, kondisi dan lingkungan dan Iya. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, Bunda, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya, pembelajaran apa nih yang akan dari Bunda? Pembelajaran itu belajar dari pengalaman Bunda ketika mengambil keputusan terakhir terkait dilema etika, yaitu bagaimana Bunda memposisikan diri sendiri sebagai seorang pemimpin yang harus menemukan kebijakan. Kebijakan itu adalah kebijakan yang terbaik tentunya agar semua pihak bisa menerima tanggung jawab dan haknya dengan baik, dengan rasa puas tanpa ada yang merasa terintimidasi. Itu yang paling penting. Iya, benar. Dalam suatu lingkungan itu ada yang merasa tersisihkan, terintimidasi, maka tidak akan berjalan lancar semua programnya kan gitu. Jadi dalam proses pengambilan keputusan ini kita bersama-sama gitu ya, tidak hanya Bunda saja, memang diminta untuk benar-benar menjadi, khususnya Bunda gitu ya, diminta untuk benar-benar menjadi sosok pemimpin yang harus bijaksana. Karena ketika Bunda mendapatkan kasus yang sama-sama benar, sama-sama baik, kita harus pandai-pandai menempatkan diri untuk mengambil posisi agar tidak merugikan siapapun. Iya, benar ya. Jadi baik pihak sekolah maupun pihak dari luar sekolah, siswa dan orang tua. Iya, jadi tidak ada yang dirugikan ya, Bunda ya. Iya. Benar sekali. Nah, ini dari ke-8 pertanyaan ini ya, Bunda ya. Apakah pengalaman Bunda ini dalam pengambilan keputusan sudah berkaitan belum menurut Bunda dengan 4 paradigma? Insya Allah kalau nyerempet ya gitu ya, sebenarnya kita kan tujuannya memang harus sesuai dengan paradigma ya gitu. Tapi kan kita tidak bisa saklek langsung ke paradigma itu kan gitu, karena banyak tantangan itu tadi. Iya, kita maunya seperti ini, sementara guru-guru yang lain kan
ngasih masukan, oh benar seperti ini, maka kita akan coba dulu yang ini. Kalau memang bisa jalan ini sesuai dengan paradigma, kita jalan. Kalau tidak, kita agak mencegah sedikit, tapi nanti Terima kasih ya Bunda sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dan mengobrol sebentar dengan Hilda. ya sama-sama. Semoga CGP-nya lancar, sukses, dan mendapatkan sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sri. Siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu ini ada mau gangguan sedikit ya untuk wawancara tentang pengambilan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah ini. Nah ini ada 8 pertanyaan. Di sini yaitu berkaitan dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Bisa dimulai Pak? Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Menurut saya itu untuk masalah dilema etika dalam sekolah kita, yaitu terutama cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antaranya unsur-unsur yang ada di sekolah, dan kemudian menjadi isu dalam bahan diskusi serta pembicaraan di antaranya unsur-unsur sekolah. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan di antaranya ada 2 kepentingan, yaitu sama-sama besar biasanya, sama-sama benar biasanya. Saya akan melihat sejauh apa kepentingan yang mempengaruhi segala kebijakan atau aturan yang ada di sekolahan, terutama yang ada di sekolah kita, lalu yang melibatkan bagaimana cara pengaruh membuat kebijakan tersebut untuk jangka waktu panjang dan pendek, jangka panjang dan jangka pendek, untuk perlu kita perbaiki dan tidak perlu dengan terburu-burunya dalam memutuskan kebijakan. Harus dengan hati yang dan pikiran yang dingin atau pikiran yang tenang. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Yusri lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah? Menurut saya untuk mengambil keputusan yaitu dengan adanya investigasi, dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang sudah ada atau yang ditemukan di sekolah ini, lalu membuat keputusan, ditinjau kembali dan keyakinan kebenaran itu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keputusan itu yang akan bisa kita pertanggungjawabkan. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Yusri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan masalah dilema etika dan efektifnya perlu dilakukan adanya dengan penyederhanaan pokok permasalahan, pembangunan kebijaksanaan, kemudian untuk itu hal yang efektif adalah pengambilan keputusan pada dilema etika. Menurut saya pribadi, karena dengan komunikasi kita harus saling berkomunikasi untuk memecahkan masalah dalam etika. Dilema etika di sekolahan ini terhubung komunikasi dengan kepala sekolah, dengan sama-sama dewan guru, menghadirkan suatu solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin itu bisa untuk memperluas atau mencari kebijakan yang lebih baik dan benar untuk kebersamaan di SD ini. Selanjutnya yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kita ambil keputusan yang bisa diambil untuk kebersamaan, yaitu dengan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses itu dapat dipahami oleh sebagian orang. Untuk secara ikhlas menerima dan mengambil keputusan itu menjadi sebuah tantangan yang bisa untuk kita tetap setia dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama dan pertanggungjawaban kita bersama. Apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Untuk kita menyelesaikan
kasus ini kita harus membuat jadwal dalam arti agar kita semua guru atau dewan guru bisa berkumpul dan kita harus benar-benar menata atau mengumpulkan data-data yang ada yang sudah kita jalankan, kita kumpulkan dan kita prioritaskan agar kita dapat melaksanakan atau bisa menjadi jalan keputusan kita. Kasus ini pentingnya tersebut diselesaikan secepatnya agar terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah, terutama untuk kepala sekolah, dewan guru, dan wali sebagai penyelesaian masalah yang kita hadapi supaya bisa berjalan dengan tertib dan benar, mengambil keputusan yang efektif. Jadi ada jawabannya ya. Ada. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Sri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saat ini saya menghadapi masalah dilema etika. Kasus dilema etika biasanya saya melihat situasi terlebih dahulu. Situasi bisa memberikan saya kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir dengan baik dan cepat, maka saya akan segera memutuskannya agar masalah itu tidak berlarut-larut atau berkepanjangan. Agar bisa mendapatkan keputusan yang lebih baik, kita tidak akan menunda-nunda masalah itu. Maka kita pertimbangkan berapa lama saya bisa melakukan prosedur atau tahapan penyelesaian masalah yang lebih baik dan benar untuk memperbaiki ke depan lebih baik lagi. Jadi harus membedakan Ibu ya. Nah, kita harus mainan apa? Karena semua permasalahan itu kalau enggak cepat kita selesaikan akan bertumpuk-tumpuk, akan lebih tidak serasi-lasi atau terselesaikan dengan baik. Lalu Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dilema etika? Semua dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi yang berhubungan dengan dilema etika, yaitu kita dapat mempelajari itu semua dengan cara pengalaman saya ketika mengambil keputusan terkait dilema etika, yaitu bagaimana saya memperoleh diri sendiri atau memperbaiki diri sendiri untuk memberi contoh kepada dewan guru atau kru kerja kita di SD ini. Jadi kita harus selalu memberi keputusan atau menemukan kebijakan terbaik agar semua pihak bisa menerima tanggung jawab atau hak dengan baik, dengan rasa puas. Jadi dalam proses pengambilan keputusan, saya akan meminta atau kita harus benar-benar menjadi sosok pemimpin yang harus bijaksana, terutama dalam mengambil keputusan tidak boleh berpihak dengan siapapun. Kita harus pandai-pandai menempatkan diri untuk mengambil posisi agar tidak merugikan siapapun, yaitu terutama dewan guru, agar kita serasi dan kita selalu berkomunikasi untuk memutuskan masalah itu lebih baik dan lebih baik lagi agar kita enggak salah penerima atau salah paham. Jadi permasalahan itu, kalau ada permasalahan harus cepat diselesaikan dengan cara berkeluargaan agar kita tetap serasi dan harmonis dalam pekerjaan, yaitu kegiatan pembelajaran di sekolah. Dari 8 pertanyaan tadi, menurut Ibu, apakah tidak berkaitan dengan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan? Jadi 4 paradigma ini, individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Insya Allah dengan 4 paradigma yang Ibu tanyakan itu, sepertinya kalau di sekolah kita dengan sadar nggak sadar, dengan ikhlas nggak ikhlas, dengan bisa nggak bisa, insya Allah udah kita jalankan, udah ada berhubungan dengan 4 paradigma. Terus ada 3 prinsip juga Bu ya dalam pengambilan keputusan ini, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Apakah sudah mencakup ketiga prinsip itu Bu? Insya Allah dengan adanya kita setiap pembelajaran itu ada aturannya, ada keputusannya dari menteri mungkin, karena peraturan itu harus dilaksanakan. Insya Allah dengan adanya 3 peraturan yang diminta Ibu, Insya Allah sudah dijalankan dan sudah beruntun dengan adanya kegiatan ini, Insya Allah. 3 prinsip tadi Bu. Ya, 3 prinsip. Ini ada nanti satu lagi, ada juga 9 langkah pengujian ya Bu ya. Itu dalam menyelesaikan masalah, apakah sudah menggunakan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan? Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan atau nilai kebajikan, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian benar salah, kemudian paradigma benar atau benar, kemudian prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi dilema, kemudian buat keputusan dan tinjauan
dan refleksi. Apakah Ibu dalam pengambilan keputusan sudah melakukan 9 langkah pengujian ini? Untuk pengambilan keputusan yang untuk 9 langkah, karena kita itu sebuah permasalahan itu harus kita tata dulu, kita cari data-data yang komplit. Kalau sudah komplit baru kita akan adanya permasalahan ini kita kumpulkan bersama dalam satu sekolahan itu ya Dewan Guru, mungkin dengan komite, agar penyelesaian itu bisa berjalan, bisa terputuskan atau mendapat keputusan yang lebih baik. Kita harus tahu dengan cara-cara atau aturan-aturan yang dipakai. Mudah-mudahan dengan paradigma yang 9 itu, insya Allah dengan kita berjalannya waktu, kita sudah melaksanakan. Dalam arti kita untuk memutuskan atau membuat keputusan itu, menyelesaikan itu, kita harus ada jadwal tertentu agar data-data kita bisa berkumpul, data-data itu bisa akurat. Maka dari itu kita akan membuat atau menyelesaikan dengan bersama dengan Dewan Guru, dan keputusan itu kita cari yang lebih baik, atau dalam jangka waktu ada yang jangka waktu panjang, jangka waktu pendek, itu bisa kita laksanakan. Karena kita kerjasama itu akan memutuskan atau dapat mengambil keputusan yang baik. Jadi sudah ada yang berkaitan ya Bu ya, Ya. dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Baik Ibu, itu saja pertanyaan dari saya. Tadi ada 8 ya Bu ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang berkenan dari Ibu, saya mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan lagi ditanggung lagi Bu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan kepada Ibu bisa untuk pembelajaran jenengan, bisa untuk pembelajaran Ibu, semua itu bisa diselesaikan dengan bersama-sama dan menghasilkan yang baik atau yang bagus. Terima kasih Bu. Saya pamit dulu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Broken bones, broken heart, where can I be mended? A little longer.